ditebus, selesai diskusi. Tapi gini Uni, sedikit menginformasikan, tadi dia sempat berdiskusi sama aku, pada akhirnya Bible diakui bukan kitab suci, itu selesai. Ya, betul. Dia mengatakan bahwa Bible tidak sempurna, kata dia. Bible itu nggak sempurna, dia bilang. Betul, saya bilang Bible bukan tulisan yang sempurna, Bang. Saya tidak mengatakan bukan kitab suci. Tulisan-tulisan yang tidak sempurna. Kalau sudah dikatakan tidak sempurna, sudah gagal menjadi kitab suci, saudara. Kitab suci itu harus sempurna. Lanjut. Dan yang lebih parahnya begini. Bentar ya, Dek. Sedikit, Dek. Ini mau maghrib di sini. Nanti ambil lagi. Masuk aja. Jadi gini, Dek. Gini, brotherku ya. Saya adalah seorang yang berdebat lintas agama ini, memastikan dulu pertanyaan yang saya ajukan kepada lawan diskusi dan lawan debat saya itu saya mesti harus bisa menjawab. Kalau diajukan ke saya nih, Uni Rifa, apa alasan Al-Quran bisa dikatakan suci? Saya tidak akan menjawab dari perspektif pribadi, Pak. Tapi saya akan menjawab menggunakan Al-Quran. Al-Quran punya parameter tentang kesuciannya, dan parameter itu koheren dengan realitas konkretnya. Artinya terbukti secara waktu membuktikan, masa membuktikan, para intelektualitas membuktikan. Contoh, saya kasih satu contoh deh. Kenapa Al-Quran dikatakan suci? Ya karena semua kalam ilahi, perkataan Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Sampai detik ini, Al-Quran itu dikaji bukan hanya dari kalangan intern Islam. Bapak, kalau saya kasih 2 nama deh, pembuktiannya bahwa Al-Quran ini dikaji sama orang di luar Islam secara serius loh. Louis Maaluf, Izutsu Toshihiko, silakan Bapak cari namanya. Orang Jepang yang bahkan menjadi salah satu penterjemah ya, mendefinisikan bahasa-bahasa Al-Quran. Dia belajar secara serius. Termasuk Louis Maaluf yang memiliki kamus Al-Munjid. Ada tidak karya ilmiah mereka nih yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu terbukti bukan perkataan Tuhan dari gaya bahasa Al-Quran? Seperti saya bisa membuktikan gaya bahasa kitab Yohanes dalam penutupnya itu. Dialah yang menjadi saksi mata dan segala macam. Terbukti itu sudut pandang orang ke orang merujuk kepada orang pertama yang menceritakan tentang orang kedua. Jadi bukan dia yang menjadi saksi mata langsung. Tapi kalau Al-Quran kalam ilahi, karena memang semua gaya bahasanya menunjukkan Allah berkata gitu loh. Cool. Semua perkataan itu make sense, masuk akal kalau itu adalah perkataan Tuhan yang diperintahkan untuk diulangi. Gitu. Jadi satu itu. Yang kedua, ketika Al-Quran mengklaim dirinya sendiri, ini yang kerennya tuh ini loh. Kalau klaimnya itu dari saya pribadi, masih bisa dikatakan itu kan kitab suci menurut kau. Tapi Al-Quran bilang gini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fi ikhtilafan katsiran. Apakah kalian umat kafirun, wahai kalian manusia, tidak memperhatikan Al-Quran? Ini kata Allah dengan bahasa yang sangat luar biasa indahnya. Apakah kalian tidak mentadabur? Bapak tahu arti definisi tadabur itu, Pak? Tadabur itu salah satu proses ilmiah, Pak, dalam kajian akademis. Apa itu? Observasi, Pak. Apa kalian tidak meneliti Al-Quran? Seandainya itu bukan dari Allah, tentu banyak ikhtilaf, kontradiksi. Saya cuma nunggu nih sampai saya mati ya. Saya lagi nunggu satu scholar yang betul-betul fasih bahasa Arabnya, mempelajari bahasa Al-Quran, scholar, apapun gelarnya terserah, mengeluarkan jurnal ilmiah bahwa Al-Quran terbukti ada kontradiksi di dalamnya. Padahal Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun loh, Pak. Seorang yang ummi yang tidak pernah belajar tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang konsistensinya tidak diragukan. Bayangkan, Pak. Ini yang dikatakan definisi kitab suci itu ada parameter. Kalau kitab Anda tidak ada alasan mengatakan dia suci, apa bedanya dengan buku porno? Apa bedanya dengan karangan manusia? Maka kenapa dikatakan itu sebagai firman Tuhan? Kenapa dikatakan sebagai sandaran keyakinan? Ini, Pak, kenapa saya senang sekali membahas tema kritik teks. Karena kita semua bicara tentang Tuhan ini, literaturnya, sumbernya adalah kitab suci. Kalau kitab kita tidak ada alasan mengatakan dia suci, buang, Pak, buang. Seperti itu, mending baca koran gitu. Jadi saya di sini mau maghrib, Bapak silakan tanggapi, saya tetap mendengarkan. Ya, saya tidak akan menanggapi lagi.
Apa Buni sedikit tambahan aja. Buni tadi Buni bilang Ibrani tulisan Paulus. Itu setahu saya bukan tulisan Paulus. Diragukan Pak dan diduga Iya, Paulus. bukan. Semua Pak. Bapak tahu nggak ada berapa kitab yang diragukan sebagai tulisan Paulus? Banyak Pak. Betul, banyak. Jadi saya hanya mengutip jumhurnya Kristen. Betul. Tapi yang jelas kitab Ibrani itu bukan pengajaran Yesus. Tapi kitab Ibrani itu terpengaruh oleh Paulus. Karena apa? Mau dikatakan sepakat atau tidak sepakat, Kitab tidak Ibrani ada itu satupun. untuk orang Ibrani, Bu. Iya, gini Pak, Iya. kitab Ibrani, iya. Tetapi sampai detik ini kalian di intern Kristen saja itu kalian masih tidak tahu siapa penulisnya, dan kalian juga tidak tahu bagaimana kemudian surat-surat Paulus ini apakah betul semuanya penulisnya Paulus. Itu pun masih diragukan Pak. Bisa saya sebutkan ya, yang diragukan sebagai surat-surat Paulus banyak Pak. Saya belajar ini soalnya, dan ini scholar kalian yang memberi ke saya tentu mengutip saja kan. Ya, Kalau saya ini kan, nah tahu juga. gini ya, dan pemberian nama kitab itu ya Pak ya, itu juga adalah tradisi gereja Pak, bukan secara spesifik. Saya Jadi bilang begitu. tradisi kitab suci, Bu. Jadi Iya. kami adalah Dan kitab tradisi. tradisi kitab suci, betul, Bu. Jadi pemahaman Nah. kami berbeda kan pandangan tadi yang saya tanyakan kepada Bang Jiman bahwa kitab Ini nih, itu saya sebutkan nih Pak. baik. 6 Pak, 6 dari 13 surat-surat Paulus masih diperdebatkan keotentikannya. Penulisnya diduga kuat ke-6 surat tersebut ditulis oleh Paulin. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi mau Bapak bilang itu bukan penulis Paulus, oke lah, tapi setidaknya itu pengajaran Paulus. Makanya saya pernah bilang Kristen itu nggak layak disebut sebagai Kristen. Nah, Paulus. makanya saya pernah bilang Kristen itu harusnya berganti nama. Kalau mau jujur, Paulisme, bukan Kristen Mbak. Karena kalian pengikut Paulus, Paulisme. Makanya itu Paulin. Serius, Paulinisme. Cocoknya tuh Paulinisme. Karena kalian nggak bisa menghindarkan semua kekristenan itu, liturginya itu adalah tradisi Paulus gitu loh, bukan tradisinya Yesua. Yesua itu ada seorang Yahudi yang taat kepada Taurat. Dia meluruskan pengajaran-pengajaran bidat dari kalangan Yahudi yang menambah-nambahi, yang mengurang-urangi. Dia bukan orang yang datang mencampur adukan pengajaran pagan dengan Yahudi. Tapi ini kata scholar kalian ya. Bahkan di sini dikatakan ya, 7 surat yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus. Ketujuh surat yang dianggap ditulis oleh Paulus adalah Tesalonika, Galatia, 1 dan 2 Korintus, Filipi, Filemon, Roma. Sedangkan ke-6 surat yang diperdebatkan adalah Efesus, Kolose, Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius dan Titus. Nah, terus ahli-ahli perjanjian baru juga mengatakan bahwa 4 gospel itu bukan saksi mata yang menuliskan, tapi ini kajian akademik. Ini dia dari scholarnya Kristen ya. Buni, saya coba sedikit tanggapi sebentar aja bahwa tadi kan Buni bilang ajaran Paulus, tapi kami Katolik itu mengikuti tradisi Yesus ya Bu. Jadi malam Paskah itu Mbak, perjamuan terakhir. Setiap minggu kami mengulang terus Bu, setiap minggu. Ada Jadi, perintah tidak- untuk diulangi nggak sama Yesus itu? Adakah perintah dari Yesus untuk melakukan ritual itu sesuai untuk continue sebagai ibadah itu ada? Ada Bu. Itu Bu, di kitab-kitab Injil itu ada. Ya, Silakan Pak. Jadi itu Silakan. ada. Jadi kan Ibu ini kan mau ini, jadi saya nggak ganggu lagi. Cuma itu aja. Kami setiap minggu mengadakan liturgi itu seperti itu ya Bu ya. Perjamuan. Iya, perintahnya di mana Pak? Dalilnya di dalam Bible Pak? Baca aja Bang Jiman kan Kristen dulu kan. Ini Iya, Ada. saya tidak menemukan Pak. Saya tidak menemukan. Iya. Terakhir ya, Faktanya ini ada. saya mau pindah, mau sholat maghrib dulu. Jadi kenapa saya katakan ketika kalian itu beriman itu, iman itu berdasarkan analisis sempit dan analisis yang dangkal. Contoh saya tadi tuh, mentang-mentang namanya surat Ibrani, langsung dikatakan itu surat-surat untuk orang Ibrani. Ayolah kita make sense, Bapak logik aja berpikirnya. Iya. Apa iya kepada orang Ibrani menggunakan bahasa Yunani koine gitu. Nah, jadi begitu juga dengan Septuaginta gitu. Jadi kita kalau mau pakai ilmu apa kita mengidentifikasi ini? Pakai ilmu sosial, pakai ilmu psikologi, pakai ilmu kritik teks. Kita akan menggunakan itu. Pakai metode yang betul-betul disepakati oleh dunia akademik. Maka
dunia akademik sudah menyepakatinya bahwa Menyepakati bahwa Bible tidak ilmiah, Pak. orang-orang yang berbicara pada waktu dua ribu tahun yang lalu bahwa di Nazaret itu terdapat satu kota yang dibangun oleh zaman Helenisme di dekat Nazaret, Bu. Kita tidak membahas itu. Arkeologi Nggak ada berarti kaitannya. Ada kaitannya. Kaitannya adalah orang-orang berbahasa Yunani. Seperti kita sekarang. Saya berbahasa tahu Inggris. orang Yahudi berdiaspora, tapi ketika Ya. Bapak mengatakan bahwa kitab itu khusus diberikan kepada orang Ibrani menggunakan bahasa Koine Greek, itu sesuatu yang lucu gitu loh, Pak. Ya, ada musik ya, yang ada musik turunkan aja dulu, Dek. Ya udah, di sini udah azan, Jimen ambil alih, Iqbal ambil alih ya, Dek. Kita ngobrol lagi ya, kapan-kapan Siap, kita siap. ngobrol Enggak, lagi. setuju sama saya, sama saya belum. Sama stay. Jimen. Nggak apa-apa, nggak Bang, perlu lah, setuju. nggak perlu lah. Dengan Bu Buni Nah, kita enak ngobrol. Kalau Pak Jiman maaf ya, Pak Jiman maaf ya. Kita Pertanyaan sudah- saya dia awal- belum Ayo, dijawab. sama saya, awal saudara, sudah- sama saya. awal sudah terlihat ya. Jadi kalau Mbak Uni enak ngobrol. Enggak. Pertanyaan saya belum Sama dijawab. aja, Nggak sama. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sama Uni belajar, Masih, kalau sama Bang. mereka diskusi. Enggak, izin dulu Pak Teguh, Bang Tejo, sama saya pertanyaan saya belum dijawab. Tadi kita Pertanyaan sudah saya jawab. belum dijawab. Saya jawab juga kan. Pertanyaan saya belum sambung dijawab. gitu loh. Kalau Mbak Uni kita berbicara masuk ya Mbak Enggak, Uni tadi itu Mbak Uni. pertanyaan saya belum dijawab. Ya, saya tanyakan bukan tulisan, tetapi isi dari Bible itu bisa nggak dikatakan adalah firman Tuhan, murni firman Tuhan atau tidak? Iya atau tidak, itu aja saya minta jawabannya. Abang memaksakan saya. Iya, saya tanya dong, wajar dong, wajar. Kan Anda bertanya dari awal, kenapa Anda pindah? Kenapa Anda pindah? Saya jawab karena tidak murni itu firman Tuhan. Tidak murni isinya. Bahwa itu berasal dari firman Tuhan atau kitab suci. Jadi Saya kita- sudah jawab. jadi Sekarang kitab suci. pertanyaannya Baik, saya baik, balik. Baik, saya jawab ya, Bang. Jadi perkembangan terakhir itu teologis, perkembangan terakhir mengenai istilah firman Tuhan itu adalah kitab suci, Bang. Itu aja. Saya Ya ulang makanya pertanyaan abang nggak saya. mengerti, abang nggak mengerti kan? Abang mau Saya saya jawab sebentar ya bang ya. Abang dengarkan baik-baik, dengarkan dulu baik-baik bang. Saya tadi mendengarkan abang loh. Saya mendengarkan abang loh. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya saudaraku, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan, isi dari firman Tuhan yang dianggap firman Tuhan yang disebut dengan Bible, benarkah itu murni dari firman Tuhan atau tidak? Iya atau tidak, itu aja saya minta jawaban. Jangan putar-putar. Bang Kata, saya permisi dulu ya Bang Kata ya. Terima kasih selamat sore Bang. mana, Bang. Terima kasih Bang Kata. Terima kasih Bang. Terima kasih. Pelanggaran. Pelanggaran kamu, pelanggaran. Kemana kamu, wih? Kamu belum diizinkan pergi, pelanggaran kamu, pelanggaran. Wih. Karena Halo, gini Bang Pingoleng. Iqbal. Iya loh, apa? Karena gini Bang Iqbal, tadi kan dia mendalilkan, mengalibi yang tidak suci itu adalah tulisannya. Saya mau jawab, kalau dia menjawab itu lagi kembali, saya mau jawab sama dia. Kalau isinya itu murni, asli dari firman Tuhan, otomatis yang dituliskan juga adalah murni. Karena isinya murni. Tetapi kalau isinya tidak murni, tulisan sebagus apapun dan seindah apapun, mohon maaf, itu tidak suci. Udah Itu dua diakui hal tadi. yang lalu- Sudah diakui Iya, tadi itu bahwa makanya. Bible itu bukan kitab suci, udah clear sebetulnya. Dengan dia menyatakan bahwa Bible itu tidak sempurna, ya secara tidak langsung dia mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci, karena yang terkategori daripada kitab suci itu dia harus sempurna. Yang membedakan kitab suci dengan kitab-kitab pada umumnya adalah ada kata suci di situ. Sesuatu yang diyakini suci adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Ya, Iya. sumber Makanya informasi dari Tuhan gitu. Makanya tadi saya minta jawaban langsung dari mulutnya saudara, semuanya yang di bawah. Kalau dia bilang tidak suci atau tidak murni, saya jawab itulah alasan saya kenapa harus cari yang suci. Simple dia. Kalau sesuatu hal yang tidak suci, kenapa harus bertahan? Karena sesuatu hal di dalam isi yang tidak suci ada yang tidak baik. Maka saya harus cari yang suci agar menjadi baik. Ya. Jadi karena dari awal kan dia bertanya tadi pertanyaannya, kenapa kau pindah sehingga perbedaan Bible dengan Injil itu apa gitu, ataupun Al-Quran. Nah, makanya Intinya dia Kristen menghindari. salah, Dek.
Nah, Iya, Jimen panjang lebar intinya kau udah Islam sekarang, bersyukur kau. Intinya Kristen salah, Dek. Udah Jadi salah tahu dia, kan udah pasti alasannya salah kenapa? dia. Iya, tahu kan kenapa Kristen salah kan, Dek? Akhirnya tahu kan kenapa alasannya? Ya gara Tahu. kitabnya yang nggak suci lah. Ya udah. simple, iya. Karena gini kan udah berulang kali saya sampaikan itu nih sama Ya, di masalah depan dulu. Ustadz Alif juga. Kenapa saya harus milih Islam? Karena di dalam Islam itu ada satu paket di dalam kitab sucinya. Apa itu di dalam kitab sucinya? Ada agama yang menyatakan agama tersebut langsung Tuhannya. Ya, langsung Tuhannya. Ada aturan yang menyatakan siapa? Langsung Tuhannya. Sementara di Bible bukan Tuhannya, bercampur sama orang-orang yang tidak punya legitimasi. Makanya tidak suci, makanya saya pindah, saya cari. Kalau saya tadi mau kepingin tadi di awal saya makan keju, lah tiba-tiba saya berada di outlet yang tidak ada kejunya, saya carilah yang ada kejunya. Jadi begitu simpel analoginya sebenarnya, saudara. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Dogel. Oke, Pingoleng 69. Selamat sore Pingoleng. Pingoleng. Pingoleng 69. Buka mic-nya. Halo. Alah, malah anak-anak dikasih di depan, nggak sopan kali Pingoleng ini. Bodoh kali, nggak boleh kayak gitu tuh anak-anak. Nggak sopan. Ada akal. Iya. Makanya kan Bang Iqbal, kami diskusi itu siapa namanya itu Bang Jordi. Dia mengakui bahwa banyak kontradiksi. Bayangkan coba dia mengakui. Dia mengakui Gini, dia itu cuman mau mencari cacat celah daripada Islam sebetulnya. Iya. Berusaha untuk mengorek-orek. Dia Iya. paham materinya itu sesuatu yang sebenarnya gini loh, intinya nggak ada niatan dia itu mau belajar, nggak ada. Tapi nggak masalah. Betul. Aku udah bahas sama Uni itu di belakang. Aku bilang nggak apa-apa, sampaikan aja. Karena fokus tujuan kita itu bukan dia sebetulnya. yang lain. Tapi orang yang menonton yang ada di bawah. Tujuan utama Iya. kita adalah mengedukasi kawan-kawan semua kan itu. Iya. Bang Scorpio, makasih Bang Scorpio, Sukron. Sama Thank dengan you. Pak Edi itu. Pak Edi itu tahu Bang, dia DM saya itu dengan Jordi itu tahu bahwa ada kontradiksi, hanya patuh pada dogma doktrin. Dan itu mereka tahu bahwa doktrin itu juga bisa salah, bisa benar. Makanya saya katakan, kalau sudah tahu salah, kenapa harus Kristen? Itu pertanyaan paling mendasar. Itu aja. Kenapa masih Kristen gitu? Karena pertanyaan itu saya libatkan ke dalam diri saya sendiri dulu merenung. Kalau saya sudah tahu bahwa kitab ini tidak otentik, tidak murni. Kedua, bahwa Yesus bukan Tuhan dan agamanya bukan yang dilegitimasi atau diinstruksikan oleh Yesus atau Tuhan. Kenapa harus Kristen? Karena bab Logika pertama itu. adalah iman. Gini. Mereka itu, oh iya. Aku Iya, pernah betul. baca satu buku. Ini teman-temannya, aku cerita sedikit. Orang Katolik itu, dia punya buku itu. Itu buku dogma atau buku doktrin pertama ketika seorang itu setelah dibaptis menjadi seorang Katolik ya. Itu karangannya Danar Widarasana dan Victory J. Iya. Judul bukunya itu Pengajaran Iman Katolik. Anda kalau baca buku itu, bab pertama yang Anda buka itu langsung keluar tuh, beriman. Bayangkan, bab pertama dalam pengajaran iman Katolik itu adalah beriman dulu. Dia harus beriman dulu intinya. Nah, beriman itu di dalam bab tersebut ada tertulis cara mengenal kepada Tuhan atau cara mengenal kepada Theos gitu kan. Ada 3 metodologi, ada 3 metode untuk bisa kita mengenal kepada Tuhan. Yang pertama, melalui pengalaman manusia. Mereka percaya itu. Jadi untuk mengenal kepada Tuhan itu mereka lebih percaya melalui pengalaman manusia. Entah siapa yang memberikan pengalaman atau memberikan kesaksian itu, sabodo lah ya. Yang pasti itu. Yang kedua, melalui tanda-tanda alam. Bayangkan, mereka mengenal Tuhan mereka itu melalui tanda-tanda alam. Seperti kena bencana dulu gitu kan, baru tahu Tuhan itu ada gitu. Nah, yang ketiga melalui kitab suci. Jadi kitab suci itu ditaruh urutan nomor 3 untuk wanti-wanti. Dia wanti-wanti, udah wanti-wanti dia karena ini pasti dikritik sama orang Islam. Gitu. Jadi ya itulah Kristen. Berat Iya. memang, tapi kembali lagi fokus tujuan kita bukan mereka, bukan orang yang lawan kita bicara yang di depan kita sebetulnya. Kalau saya lebih mengedukasi kepada teman-teman yang ada di bawah supaya teman-teman tuh paham gitu loh. Jangan sampai
nanti ada misionaris yang mengetok pintu rumah kalian dan mereka menawarkan sesuatu yang tidak pernah kalian dengar gitu. Akhirnya kalian tertarik dan meninggalkan Islam. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Islam. Cuman Islam yang ajarannya itu bisa dirasionalkan, ya. Karena sumber informasinya langsung daripada Tuhan. Yang bisa Anda rasionalisasikan itu cuma ajaran Islam. Di luar daripada Islam itu tidak ada. Selalu ada kontradiksi dalam kitab sucinya itu. Pasti itu. Saya seringkali menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa tujuan orang beragama. Makasih Bang Scorpio, thank you. Tujuan orang beragama dan bertuhan itu yang dicari adalah keselamatan. Itu intinya sebenarnya. Maka kalaulah kitab suci Bible ini adalah kitab suci yang benar, Yesus itu adalah Tuhan, dan Kristen ini memang ajaran yang datangnya dari Tuhan, kita nggak mungkin menafikan itu secara akal ya. Otak kita nggak mungkin itu bereaksi menolak itu. Pasti menerima. Karena benar ini ajaran datangnya dari Tuhan dan itu bisa diterima oleh akal. Faktanya hari ini, jangankan kita dari eksternal Kristen, mereka yang dari internal Kristen itu sendiri masih memperdebatkan siapa Tuhan menurut Kristen gitu loh. Lucu. Oneness, Unitarian. Ada Oneness, ada Unitarian, ada JO, ada Marcion, ada ini, itu apa segala macam. Bayangkan, mereka tuh masih berkutat di dalam kebingungan. Apalagi kita yang di eksternal mereka, kita yang di luar daripada mereka. Itu salah satu contoh kalau mereka itu memang ajarannya nggak benar. Makanya sering juga saya katakan, barang itu, kalau pabrik memproduksi barang atau produk reject, itu sampai kapanpun, mau dijual dengan harga murah pun, kayaknya nggak bakalan laku. Karena apa? Barang itu kalau udah rusak, kalau udah gagal, dikemas seperti apapun indahnya, kalau dibuka kemasan itu tetap rusak gitu loh. Iya. Bau. Tetap ini barang gagal, tetap produk reject ini, tetap produk gagal, nggak layak jual ini barang kan gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah bisa kita terima itu, karena ini udah barang gagal, pabrik aja menyatakan ini gagal gitu loh. Mau dikemas kayak gimana pun ya udah gagal aja kan gitu. Begitu pula dengan ajaran Kristen, karena ini bukan datangnya dari Tuhan, ini adalah olahan manusia, maka berpotensi untuk terjadinya human error itu. Dan itu Bang Iqbal, itu bukan hanya Pak Statue itu aja sebenarnya. Dia Pak Statue itu mengakui tetapi malu-malu karena dia menjaga kredibilitas dia sebagai iman Kristen gitu. Saya ngerti karena begitu juga jawaban bapak saya pribadi. Bapak saya itu juga orang yang punya legal standing dalam dunia pendidikan juga gitu, bapak saya, mama saya. Kami berdiskusi di meja 3 orang dan jawabannya itu sama dengan Pak Statue. Dia mengakui tetapi karena iman tadi. Loh banyak, aku tuh udah ratusan orang Jimen, kalau bukan ratusan lagi udah ribuan aku jumpa diskusi sama Uten itu. Dia paham sesuatu yang dia iman itu salah gitu loh. Tapi pada intinya kembali kepada iman lagi. Karena doktrin keselamatan itu yang membuat mereka itu tetap beriman. Orang-orang Kristen itu meyakini tidak ada keselamatan di luar daripada Kristen hanya karena satu dalil, apa itu? Akulah jalan keselamatan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan mereka beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Menurut mereka, manusia tidak akan pernah selamat tanpa beriman kepada Yesus. Inti daripada pengajaran mereka adalah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu intinya. Mau carut-marut caranya mereka beribadah, mau carut-marut hidupnya dia, mau amburadul gimana. Gak ada urusan, mau dia berzinah setiap hari. Yang penting dia beriman kepada Yesus, dia yakin bahwa dia akan selamat. Nah itu, walaupun dia tahu kitab suci itu salah gitu loh. Iya. Makanya ketika kita membicarakan sesuatu, perspektif kita selalu bertolak belakang dengan perspektif orang Kristen itu. Padahal kita sudah menggunakan standar berpikir manusia pada umumnya. Kitab suci menurut pandangan umum kan adalah wahyu Tuhan. Coba kau bayangkan, kalau kita berbicara contoh satu, Tuhan, esensi Tuhan menurut pandangan umum, ini bukan Islam loh ya, menurut pandangan umum, Tuhan itu adalah sesembahan atau yang disembah, sesuatu yang dipuja, disembah atau sesembahan. Orang Kristen dia beda sendiri. Tuhan menurut Kristen adalah penguasa. Bodoh itu. Berbeda. Aneh, nyeleneh, lain sendiri.
Makanya kan Bang Iqbal, mama saya kan di pertengahan saya di rumah sakit dulu, karena saya masuk Islam itu mama saya itu langsung jantungan masuk rumah sakit dipasang cincin gitu. Dalam apa ya, ada berupa cincin gitu di dalam jantungnya gitu. Iya, Karena mama ring saya gitu. ring gitu. Karena mama saya penyakit jantung. Ketika saya masuk Islam, dia udah siuman, kami berbicara. Mama saya ketika saya jelaskan tentang Al-Qur'an bagaimana prosesnya dari awal. Jujur, Bang, walillahi semoga ibu saya itu dianugerahkan hidayah ya. Mama saya mengakui bahwa yang cocok yang cocok dengan murni firman Tuhan itu dia mengatakan Al-Qur'an. Bayangkan coba. Karena saya bercerita tentang fakta apa yang berdasarkan dari Al-Quran. Dia mengakui sebenarnya nak, yang cocok dalam firman Tuhan itu murni adalah Al-Quran. Karena dia berpikir kayak gini. Dia terpisah kalau perkataan Allah hanya Al-Quran dan perkataan implementasi dari Al-Quran itu yang dilakukan oleh penerima wahyu disebut hadis. Sampai ke situ pikirannya sudah mantap. Betul, nah itu betul. Kalau Bible tercampur dia. Ya, kalau Bible tercampur tidak bisa membedakan itu. Betul. Sudah mantap coba. Mama saya sudah sampai di situ. Tetapi apa jawabannya ujung-ujungnya? Nah, kamu dari lahir adalah Kristen. Mama juga seperti itu. Iman kita tetap kepada Yesus ya sebagai Tuhan. Selesai nak, iman. Saya langsung ngedown di situ. Padahal dia udah tinggal masuk pintu tuh. Kalau ibarat orang masuk pintu, dia udah tahu. Dia udah tahu tuh. Iya, makanya saya katakan tadi ya mudah-mudahan lah ya ibu saya nanti terketuk hidayahnya sebelum amin ya Allah, amin. Doakan aja, baik-baik doakan aja. Amin. Berdoa aja, minta kepada Allah. Allah pasti kasih hidayah insyaallah. Yakin aja, tetap optimis lah, jangan pesimis. Biasa aja itu. Kalau bapak saya beda, saya dipukuli. Bukan kayak mama. Iya, saya dipukuli kalau bapak saya. Dia tidak menerima dengan pernyataan Uni Rifa itu tadi, rawan itu sebenarnya. Pernyataan Uni Rifa itu. Saya pernah dibanting handphone saya dalam tengah malam, saya lagi-lagi live. Sengaja saya besarkan tuh suara handphone. Bang Zuma lagi diskusi itu. Saya seumur hidupku mualaf paling sakti itu temanku Jumen. Ini demi Allah nih. Bahkan yang mengarahkan dia pada saat bersyahadat tuh aku orangnya. Dia belajar Islam tuh selama 3 tahun tanpa aku ketahui. Ini orang Chinese orang Cina dia kan. Ko Deni namanya. Orang Cina Surabaya. Jadi selama 3 tahun aku nongkrong ngumpul sama dia, di kepala aku dia Kristen kan gitu. Dia belajar Islam itu di luar pengetahuanku, Jimen. Bisa luar biasa, Pak. Iya, orang puasa dia ikut puasa, nggak tahu. Setahu dia Kristen aja kan. Yang pasti kalau bulan puasa itu dia puasa, dia nggak makan. Pikirku dia sudah makan di rumah karena menghargai kami. Ternyata setelah mualaf dia baru bilang, aku 3 tahun ikut puasa katanya. Belajar dia. Nah, jadi suatu ketika dia mabuk berat itu. Begitu dia mabuk berat, dia cerita sama saya, aku mau mualaf katanya. Loh, kenapa kok tiba-tiba mau mualaf? Baru panjang lah iya. Besoknya langsung ke bawah mualaf. Sampai hari ini Muslim. Sampai hari ini alhamdulillah. Habis itu hidupnya ya cobaannya berat. Memang. Usahanya bangkrut dan lain-lain kan. Cobaannya luar biasa. Habis itu naik lagi tapi. Luar biasa. Ya ada pengalaman. Ya halo PPSDM. Cerita para mualaf ini selalu menarik memang. PPSDM tinggi, monitor. SDM tinggi, monitor. Islam Kristen saudara. Yang di bawah ini lanjutkan ceritanya Bang Jimen, kau tuh kepo ya sama cerita pribadi orang botol dulu. SDM tinggi, monitor, Islam Kristen. Boleh kayak gitu. Itu aib orang itu teman-teman. Gak boleh bongkar-bongkar pribadi. Sini ruang diskusi nih. Tempatnya orang perang argumen. Kalau kamu curhat kok DM aja men. SDM tinggi, monitor. Waduh. Boleh kayak gitu. Ngomong dia, tapi naik di atas. Turunkan aja. Tapi itulah ya Bang, tadi yang saya katakan tadi bahwa mereka tahu, tetapi karena iman tadi, betul yang Abang bilang tadi, seperti buku dari Katolik tadi, beriman dulu gitu, lompat ke nomor 10 tangganya gitu. Betul itu. Ini viewers nih senang betul kalau kau cerita kau dipukuli bapakmu tuh suka didengar. Gila sakit, bukannya
dia yang senang dengarnya. Saya kalau ingat sakit hati aku sebenarnya. Viewers ini suka kalau dengar Jimen aku dipukuli bapakku pada saat mualaf. Kau pikir room curhat ini? Iya. Gak boleh, makanya saya ambil alih supaya enggak larut. Teman-teman tuh harus paham lah, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Sian. Perjuangan itu, kau pikir gampang itu? Banyak depan mata orang mualaf itu. Abang udah nikah, Bang? Udah. Masya Allah. Jimen disalib sama bapaknya. Kurang ajar. Iya, Pak Denny kan kalau pakai definisi Pak Denny itu. Iya. Iya, Bang. Jadi Tuhan aja kau. Ini lagi siapa ini, saya ini, nggak gitu. Ya jadi gimana mau dengar kau? Ya ceritakan lagi Jimen, kau dipukuli bapakmu. Enggak. Aku mute ini biar teman-teman senang ini dengar kalau kau dipukuli bapakmu. Berulang-ulang kau ceritakan, gak usah diskusi kita. Termenung. Kalau menceritakan itu sebenarnya aib itu. Ya, aib itu memang betul aib, sakit. Karena kita merenungi gitu. Saya hanya mintalah didoakan aja lah orang tua. Ini mahasiswa S3 dipukuli bapaknya, nggak lucu kau dengar itu. Lanjut Jimen, aku mau parkir sebentar. Iya. Kita cari-cari apa ya? Tamu. Ayo saudara-saudaraku non muslim yang memiliki akal ya, yang masih memiliki akal ya, nalarnya masih jalan. Ayo kita diskusi pakai data ya. Tidak tanpa argumentasi, hanya sebuah framing atau asumsi. Ya. Kalau Bang Alzim ini aja, bukan aib Bang, edukasi. Masa ngedukasi dipukuli bapak? Bukan edukasi itu Bang, weh. Aib itu dipukuli bapak, HP dibanting itu namanya aib itu, woi. Iya, nggak tahu deh. Kok edukasi itu loh? Mana ada edukasi kayak gitu? Edukasi itu kajian ilmiah. Tunggu nih Riva baru edukasi. Aku nih sudah sakit telinga aku dengar cerita mualaf itu, kadang ikut sakit hati juga sebenarnya, tapi ya mau dia apa? Iya. Banyak kan mualaf itu kayak gitu. Benang biru monitor, benang biru. Aduh, benang biru. Saudaraku, benang biru. Benang biru monitor. Oh, ada. Ayo saudaraku, kita diskusi, kita kan udah kadung diceritain Bang. Lanjut lagi men, ceritakan lagi kau dipukul bapak berapa kali? Enak kali dia mendengarkan aku yang merasakan sakit hati kalau mengingatnya. Ceritakan juga kau batal tunangan, jadi kau sakit hati lagi itu. Kurang ajar memang penonton di bawah ya. Kurang ajar kau ya. Dia sering nonton loh Bang. Yang di bawah, yang tunangan saya sering nonton abang gitu. Iyalah teman-teman semua itu, Masya Allah. Tapi teman-teman di bawah ini luar biasa, selalu setia. Walaupun saya kadang-kadang suka ngomel-ngomel, saya minta maaf teman-temannya, jangan diambil hati lah. Tapi itulah pribadiku kan, agak lain. Enggak, mantan tunangan saya Bang sering nonton. Tahu pendapat dia apa tentang abang dengan Uni Riva? Tunangan saya mantan. Dia bilang kayak gitu. Penyesat semua itu, ajaran iblis itu. Dia DM saya. Masa? Iya, dia nonton, dia ngikutin aku karena dia menganggap saya itu masuk Islam karena hasutan. Saya batalkan pernikahan karena hasutan di orang-orang apologet. Saya berulang kali. Kalau mau nikah bisa, kau bilang aja. Gampang mau nikah itu gampang, kawin itu gampang. Nikah itu ijab kabul itu cuma berapa menit, 1 menit juga selesai, 1 menit 2 menit kau baca ijab kabul itu kan. Pertanyaannya, pertini ini, kau mau nggak mualaf kan itu? Dia nggak mau Bang. Dia nggak mau. Kalau menikah cuma sah di mata manusia aja, ajaran karang mengarang diberkati di gereja kayak gitu, nggak ada urusan. Lu nikah itu ada adabnya, ada aturannya, harus sah di mata Tuhan ya. Berislam dulu, kau Islam dulu, mualaf dulu, baru lanjut nikah. Sampaikan gitu sama dia kan.
saya nyerang balik lagi dengan jawaban kayak gini. Saya nggak mau nikah dalam keadaan Kristen karena tidak sah, tidak diberkati Tuhan. Dia bilang kenapa? Ya mana dulu syarat-syarat hukum nikah di dalam Kristen? Dia terdiam, dia nggak bisa jawab. Kalau kau jawab kayak gitu bisa meninggal Oten. Masa saya nikah nanti nggak sah, nggak diberkati lah, nggak diberkati Tuhan. Ukron Bang Azem, thank you. Makasih Bang Azem Trans. Buat teman-teman yang sudah beri hadiah, barakallahu fikum, sehat selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support, mau bantu tap-tap layar, mau share dan posting ulang. Kalian luar biasa lah. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Semoga Allah membalas. Jadi ini aku nggak pernah naik viewsnya, teman-teman. Apa? Ini akun abang ini nggak naik ya apanya penontonnya, biasanya tuh Gara-gara kena pembatasan tadi, kena peringatan visibilitas, jadi nggak naik viewersnya, stuck di sini aja. Ini harusnya udah 1000 atau 2000 dari tadi. Iya. Nggak FVP akunnya, nggak FVP gara-gara kena visibilitas. Kalau dia nggak kena visibilitas, sudah meledak viewersnya dari tadi ini. Akun ini akun bagus teman-teman, algoritmanya bagus ini. Iya. Hendrik monitor. Tadi malam itu aja pertama kali saya pakai live tembus 1,2. Nah, 2000 tembus 2200 kan tadi malam sempat tembus. Iya. Tapi stabilnya di 1,5 1,8. Dulu biasa. Apa itu? Izin pamit Bang, mau sholat maghrib dulu. Siapa bangku? Tempat saya ini kurang lebih 20 menit lagi lah. Kalau Yusuf PI 20k Bang Bibel, siap, mantap. Lanjutkan. Kita itu sebetulnya teman-teman ada yang nonton atau nggak ada yang nonton ya, tetap aja kita live juga edukasi kan gitu. Mau yang diedukasi itu 2 orang, 3 orang, tetap aja live. Tapi karena teman-teman selalu setia menonton kita ya, kalian semua luar biasa. Kemarin tadi malam pas abang rungkat ya, pas abang rungkat tadi malam, abang masuk lagi ya ke koma lain ya, ngajar lagi ya. Iya tadi malam masuk lagi aku komal-komal sembarangan lah. Dalam hati bilang kayak gini, ini orang tinggi kali, udah selesai-selesainya dibantuin kan. Suka aku keling-keling nggak jelas itu. Sekali-kali mampir ke Komal Bang Yusuf Bang. Udah Bang, udah pernah kita silaturahmi ke Komalnya Yusuf PI. Siapa? Aku pernah. Yusuf PI. Bang Iqbal tukang gebuk bagi oten-oten. Waduh. Bang Iqbal hajar luga tadi malam. Kok sepi Bang ya? Beginilah takdir. Kau kirim undangan dulu, kirim undangan ke rumah viewers itu satu-satu kan. Tolong nonton Komalnya Kata Bible malam ini ya. Kalau nggak nonton kau masuk penjara. Pokoknya kalau Anda tidak nonton, Anda kena pelanggaran. Akun 03 kapan hidup lagi Bang? Tanggal 2. Tanggal 2 ya, lama juga. 1 hari lagi ya? Enggak ya? Ini parah, aku nonton terus. Mantap Bang Idris Romdon. Diberkati keluargamu. Kemoten jadinya aku tengok. Diberkati istrimu Bang. Bilang Bang Paruk kan kayak gitu. Aku muslim Bang, dibawa aja. Oh, kukira Bang Kristen Bang. Sorry. Soalnya fotonya penampilannya kayak orang mau ke gereja kulihat. Ya memang gak gitu kalau adat Karo Bang. Oh iya. Adat Karo. Emang hari ini banyak yang nggak buka TikTok Bang, di room sebelah juga sepi semua. Iya ya, kayaknya juga gitu deh.
Di room lain juga lagi sepi, mungkin jam PLV kantor, jam pulang kantor. Apa Hitachi ini? Kawanku non muslim yang pinter-pinter waktu sekolah rata-rata mualaf. Pasti itu Bang Rahmat. Teman saya juga banyak yang gitu tuh. Iya. Makasih Bang Uti Jannah. Hitam tapi Cina, anjay. Wajib ya, aku suka gaya Bang Iqbal. Ah, abang ini puji-puji aja. Tap dulu 100. Tap dulu 100 bray. Cuma Bang Nandar doang yang view-nya tinggi 1100. Masa? Kamu ngecek Iya. Adek? Dia PK sama Oki. Oh iya. Bang Iqbal, gimana ya perpuluhan pendeta ngalami peningkatan nggak? Penurunan Bang, dari 10% jadi 1,5% aja dia. Bang Razi Gandhi meraju Bang Iqbal. Enggak Bang, Bang Iqbal kayak Franco Nero. Wah ini. Maksudnya saya hadir nonton Komal ini. Siap saudara. Res data Bang, akhir bulan. Anjay. Sudahlah teman-teman ya. Tap dulu 100. Daripada kalian pusing, nah ya. Iya, buka Komal sih buat itu aja sih sebenarnya, buat pengetahuan gitu, pencerahan. Jangan berharap view banyak gitu. Itu bonus aja. Bonus itu, bonus betul betul. Alhamdulillah semenjak kita buka Komal kata Bible 03. Ya gitulah. Alhamdulillah. Perpuluhan lagi defisit anggaran kata Cici ya. Persepuluhan banting harga. Bang Jimen rasa babi gimana? Kenyal kata Jimen. Ya memang betul. Rasa babi itu kayak mana ya? Kayak rasa daging-daging yang lainnya. Gitu. Tapi jujur ya Bang, saya pernah makan daging unta. Serius. Daging unta sama lemaknya itu dibawa teman saya yang memang kerja dari Turki sana gitu. Ya. Rasanya itu enggak amis seperti babi. Bentar dulu Jimen. Ada viewers nih, aku 24 jam nonton sampai aku disuruh masuk Kristen pasal dia dengar Yesus terus. Sabar bang, bilang dong, ini room Islam, ini Komal Islam, ini Komal edukasi, bukan Komal Ali Tank ya. Oten nonton di rest area aja. Tapi jujur Bang, kesimpulannya daging unta lebih nikmat daripada daging babi. Iyalah. Daging kambing lebih nikmat, lebih enak, lebih nyos daripada daging babi. Babi itu hanya menurut aku ya, dia itu terlalu banyak kekurangannya. Bob Chen, monitor. Halo, Bob Chen. selamat sore, Bang Wah, ini Jimen. Rocky Gerung. Sudah kau Rocky Gerung. Bukan Rocky Gerung ini, Rocky Gerang. Rocky Gerung itu idola saya. Nggak sudi aku kalau Rocky Gerung botol macam kau itu. Tes dulu nggak apa-apa, coba. Oke, kau aku coba ya. Boleh nggak aku coba? Silakan. Tuhan itu maha kuasa nggak menurut kau? Maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak semua Tuhan itu dilakukan oleh Tuhan? Ada nggak kira-kira satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tuhan tidak bisa melakukan saat dia mengeluarkan hukum alam. Tuhan tidak bisa membantah hukum alam yang dibuatnya. Mulailah botol kau ini, kacau. Suaranya mirip Rocky Gerung. Seperti siang dan malam, Tuhan tidak berkuasa lagi untuk mengubahnya karena itu hukum alam gitu. Apa ya dia?
Malah ketawa dia. Kau turun lah Bob Chen, kau kan penonton setia aku, kau di bawah aja lah Bob Chen sambil tap-tap layar lah. Satu-satunya Kristen yang suka nonton Komalku ya Bob Chen itu. Itu Kristen teman-teman, itu Kristen. Tapi di mana-mana dia selalu nonton. Aku selalu pantau kan viewers teman-teman. Aku tahu yang suka nonton siapa. Bob Chen itu Oten itu. Hari-hari dia tap layar di bawah itu. Makasih lah ya. Satu ronde keok, keok saya Bang Agus gak kuat aku kalau sama itu. Ngeri suaranya macam Rocky Kresek gitu loh. Bapak, kenapa Anda? Dia kalau ngomong gitu kan, kenapa? Saya udah mirip sama Rocky Gerung belum? Dia bilang, apa orang ini? Udah gila ini. Dulu saya benci daging kambing bang, serius. Karena pernah saya makan di satu acara di hotel di Medan, di Adi Mulia, ada kambing itu. Rupanya agak beramis gitu. Ternyata bukan, saya makan lagi di Gatsu, rupanya harum, enak. Makanya saya katakan bahwa daging itu tergantung cara kita masak gitu. Ya. Makanya kalau orang-orang Oten itu bilang daging babi itu makanan terenak, bagi saya tidak. Kalau makanan terenak, mohon maaf saudaraku, steak itu harusnya babi, bukan sapi. Itu dia. Tapi steak malah dikasih itu adalah daging kelas, yaitu adalah sapi, kambing. Gitu. Jadi kalau persepsi orang mengatakan daging babi itu enak, enggak. Daging babi itu udah direbus, lalu dimasak lagi. Kau potong dagingnya itu, lemaknya itu. Di tengah dagingnya itu, lemaknya itu, kau cium. Masih bau perengus, bau amisnya minta ampun. Karena babi, itu fakta bang, itu fakta. Siapapun Oten yang membantah. Gak usah kau kasih tahu. Aku juga pernah belah-belah daging babi. Kau pikir aku nggak pernah? Oh iya. Saya juga. Pernah aku belah-belah daging babi. Iya bang, karena babi itu tidak disembeli, jadi dia itu ditusuk. Daging babi itu, teman-teman, kalau daging babi itu Jimen, kalau kau siram pakai Coca-Cola, tahu minuman Coca-Cola itu kan? Iya. Kalau teman-teman ya punya daging babi, nggak usah banyak-banyak lah, setelapak tangan gitu kan. Diuji, bawa keluar ke ruangan yang luar situ, di luar ruangan ya, ruangan terbuka gitu kan. Terus siram pakai Coca-Cola, itu cacing pitanya keluar semua itu. Pikir itu enggak. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya coba siram pakai soda daging babi itu kalau nggak percaya. Kau datang ke sini, kau maki-maki aku kalau nggak percaya. Coba daging babi itu kau siram pakai soda, keluar itu cacing pitanya, menggeliat panjang itu. Lah, bagaimana dengan saya yang makan bertahun-tahun dulu ya bang? Maka dari itu daging dalam perut mie itu beranak-pinak dia. Gua lagi makan jadi mual anjir. Nah bercanda aja saya itu, bohong aja saya itu. Tapi kalau mau coba-coba boleh. Iya, aku lihat di YouTube juga ya, seperti itu sih bang. Nah di Kristen itu babi itu ya. Jadi ada cerita legion namanya iblis legion itu kan. Iya. Iblis legion itu dia lompat ke dalam babi. Jadi babi itu tempat tinggalnya legion, tempat tinggalnya iblis. Jadi babi itu tempat tinggalnya legion, karena legion terjun ke dalam babi, ya dimakan sama Oten, makanya Oten setengah iblis. Setengah legion, makanya Oten itu setengah legion. Coba kalau nggak percaya, ada ayat tadi Bible itu. Setengah iblis. Lupa aku tuh di mana tertulis itu Jimen. Aku pernah baca dulu itu. Juga aku. Ada yang iblis itu lompat ke dalam babi itu loh, lupa aku di mana ya. Teman-teman ada yang tahu nggak ayatnya itu? Lupa. Aku lupa di mana tertulis. Ada ayatnya itu. Bang mau tanya, babi kan hama, bapakku dulu tukang jerat, terus dijual 2.000 sekilo. Itu uangnya gimana? Waduh. Kalau saya sih bang berpendapat itu ya itu tidak bisa ya. Ya kalau saya pribadi ya menurut saya itu haram karena sesuatu hal yang barang yang haram. Ini sih men. Itu sama aja kayak jual narkoba bang. Iya betul. Iya betul. Ya makanya bilang haram gitu. Terlepas dari fatwa terlepas dari hukum-hukum syariat, menurut pribadi saya pribadi itu tetap haram. Ya.
Babi, kalau kau itu babi itu kau ucapkan bismillah atau apapun itu kau makan gitu sebersih apapun, dia tidak akan pernah barang itu halal, tidak. Dan sesuatu hal yang dihasilkan dari yang haram itu tetap haram, tidak pernah menghasilkan halal, tidak pernah. Kalau pribadi saya, terlepas dari ilmu syariat hukum atau apapun itu, kalau menurut saya gitu. Ya itu tadi bang, babi tadi kenapa dia itu dagingnya di dalam itu bau? Karena tidak disembeli bang, urat nadinya tidak langsung putus. Makanya babi ketika ditusuk itu kan teriak-teriak itu, ketuban di dalamnya itu pecah bang. Kantong kemih, bukan ketuban, kantong kemih, kencingnya itu. Gini Jemen, aku kasihan sama abang tadi itu, bang. Aku minta maaf bang ya, tapi ya itulah faktanya bang. Untungnya cuma 2.000 tapi dosanya besar. Tapi kusarankan abang, daripada abang jual babi kan dosanya sama itu, aduh bahaya. Gimana itu penjerat babi jual babi 2.000 sekilo, mas daging babi cuma 2.000? Ya memang bang, kalau daging babi hutan itu sebenarnya lebih murah daripada daging potong gitu, babi potong. Ya, tapi kalau soal babi potong maksudnya apa? Apa bedanya babi potong sama babi hutan? Sama-sama babi ya? Iya, ada perbedaan di tekstur daging sih bang, bukan di dalam khasnya dagingnya, khas dagingnya. Saya pernah makan daging babi hutan yang disebut kalau di Medan itu daging wili. Ya, kalau itu baunya itu satu tidak terlalu apa kali bau, tetapi dagingnya itu beda dengan khasnya daging potong. Kalau potong ini kan lebih ke amisnya itu nyengat kali gitu. Kalau daging babi hutan itu kan makanannya tumbuh-tumbuhan alami. Kalau potong ini kan bang 3 bulan, per 3 bulan dia itu baru dipanen. Hah, 3 bulan udah gede dia? Iya udah gede. Makanya dibantai aja makanan terus, rakus terus makan. Dia udah kenyang, sambil tidur dia ngunyah makan gitu. Sambil tidur. Dimuntahin lagi ya makanannya ya. Apa? Kalau babi katanya makanannya dimuntahin lagi terus ditelan lagi ya. Iya terkadang, kadang pun kotorannya babi itu loh kanibal, kamu kira kak? Itu kalau dia lapar temannya dimakan itu. Parah juga ya dia ya, kayak buaya ya. Nggak percaya kamu. Coba kalau nggak percaya, babi itu loh kanibal itu. Makan segalanya dia. Babi itu kalau udah lapar, jangankan dia kalau udah nggak ada makanan, semua dia makan, temannya aja dia makan itu. Betulan. Iya, sesama babi saling memakan. Makanya Oten begitu, dia suka membodohi satu sama lain, saling percaya. Kalau udah ngumpul bang, gimana bang kalau udah ngumpul? Iya, Oten kalau sudah ngumpul, ya kan, sama-sama orang botol, dia saling bercerita satu sama lain, saling bertukar pikiran, sesama kebodohannya, saling mempercayai, saling mensupport, dan saling merayakan. Aku dengar itu kenapa bang aku selalu ketawa, karena aku dulu seperti itu dulu. Sesama jemaat kami saling mengatakan, oh betul Kristen ya hebat ya. Iya, Katolik lebih, Tuhan Yesus lebih benar. Kami saling memuji. Betul bang, makanya saya selalu ketawa itu karena mengingat kembali masa dulu gitu. Gue bilang benar juga nih kata orang ini. Dan kau mau tahu, kejadian itu berulang-ulang kali kulihat di kampungku itu, serius. Teman gue itu kalau sudah bicara soal iman, aku punya banyak teman Kristen kan. Iya. Wah itu saling ini, gue bilang apa ini, saling membodohi aja di sana. Ini apa ini, gue bilang saling membodohi sama lain, saling percaya deh. Dia apa ini, saling merayakan dia. Aduh. Itu si Cece typing, dah lah pamit dulu mau mandi. Yesus sampai gak jadi mandi katanya. Aduh. Gangkrik. Iya, Anda kalau punya teman Kristen, pasti Anda akan mengalami hal yang sama dengan saya, teman-teman. Saya nggak main-main ini. Kalau Anda punya teman Kristen, Anda akan pasti Anda akan melihat dia saling bercerita dan saling membodohi satu sama lain, saling mensupport, dan mereka akan saling merayakan itu. Iya makanya saya secara pribadi selalu tertawa ketika abang menyampaikan itu, karena ngingat aku, iya kami dulu kayak gitu sama sepupuku. Iya Yesus itu Tuhan, iya dia Tuhan baik, Tuhan yang luar biasa gitu.
Ya, iya, dia menebus dosa dia diurapinya kita. Habis itu kami rayakan gitu. Kami rayakan apa di Paskah, bahwa Yesus itu Tuhan yang baik, ya. Habis itu ternyata bukan seperti itu ceritanya. Ternyata kita selama ini cuma kena prank deh. Iya. Ini gara-gara Paulus ini kurang ngajar itu memang. Gara-gara dia semuanya. Padahal kalau di Islam kan, di setiap kita melakukan segala sesuatu, bahkan di Al-Quran kan, diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bukan lagi baik, pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita biasa aja kali. Betul. Kalau Oten beda, dia beneran mah. Pokoknya always Jesus forever in the ever, always forever lah. Dia bilang Tuhannya baik itu katanya, kata turun ke bumi, disalib telanjang, mati terkutuk, itu baik katanya ya. Tidak otak memang Bang teman-teman. Iqbal ada tamu tuh, Bang, ada tamu si Mamora. Selamat sore. Muslim. Kok Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Oten, Bang. Oh iya bang. Iya, namanya si Mamora. Bukan Oten, Bang. Kukira abang foto tuh di mimbar gereja. Bukan. Ini parah orangnya. Nggak mau aku orang botol, Bang. Iya bang Mamora, sorry bang ya. Yo, dibawa aja aku, Bang. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kami begitu. Bunda kalau nyembelih B2 itu Bunda, itu bukan disembelih sih, kami tusuk gitu, kami bunuh dan kami biarkan dia teriak-teriak di situ sampai bermenit-menit gitu, merasakan Emang nggak ada lehernya ya? nggak ada leher. Nggak ada lehernya, emang nggak Ya, disembelih gitu. tanyalah dulu sama Abang Alam, kenapa anak babi itu kalau jalan ikut mamanya, di belakang mamanya nunduk dia? Malu, ibunya Iya, babi. Karena dia nggak bisa nengok. Kan nggak ada leher ya? Nggak ada leher itu. Gak leher Padahal badan semua. Kayak bobom. Berarti ditusuk perutnya ya? Saya pernah lihat yang di Toraja apa di mana gitu, ditusuk perutnya gitu, pakai Iya, tombak. samping Bang, samping. Kalau bukan mau di lihat dalam. babi, kalau mau lihat babi live itu lihat bom itu bom. Betul juga, saya lihat Pak Bom itu kayak babi juga, besar perutnya semuanya, bentuk wajahnya, hidungnya semuanya. Baru Iya, naik makanya. 5 menit udah diludahin. Iya, makanya kan. Bom itu baru 1 menit, 1 menit 20 detik sudah diludahinya, udah trauma dia kan. Abang Coba kalau lihat bom itu kalau live, dia kalau live itu teman-temannya, ya, dia kalau live dia itu pasti makan. Nah yang dia makan itu ngemil. pasti nasi, sayur sama kerupuk celeng. Kerupuk babi, ya. Makanan paling disuka sama bom itu adalah kriuk babi, itu kriuk dan kerupuk babi. Wah idola bom. Perhatikan aja kalau nggak percaya. Dulu saya Makanya pun bom kayak gitu, tak punya Bang. leher. Dulu. Waalaikumsalam teman-teman. Bom jangankan sama yang muslim, sama sesama Oten aja dia berantem, sama Mikana, sama Romo Aldo aja itu berdebat. Iya, Udah mau biasa. kali gila ya. Yang Jadi, paling Men, Ya. jadi dulu kau percaya dosamu itu sudah nggak ada ya? Waktu kau masih Kristen itu, yang ada dalam kepalamu tuh dosamu udah bersih, udah tertebus gitu ya? iya, jujur, sumpah. Betul. Iya, saya anggap itu gini. Gini ini kata kasarnya ya, Bang. Gini men, Dulu kenapa saya- kalau kau berpikir begitu, kenapa kau nggak bacok aja orang sedunia ini? Enggak, saya nggak implementasikan dibacok sih, Bang, karena bagi saya kan itu merugikan diri saya sendiri, karena kan saya Oh, belajar iya. hukum. Oh gitu. iya. Hanya saja gini, ini nih aku buka aja ya. Nama orangnya tidak saya sebutkan gitu. Bahkan saya pacaran dulu di zaman SMA, jujur aja ya, pacaran saya di zaman SMA. Saya bilang kayak gini sama cewek saya,
apa yang kita lakukan ini tidak berdosa, Dek. Karena Yesus telah tebus kita. Walillahi. Walillahi. Saya bilang ngomong kayak gitu. Dia pun senyum. Dia senyum. Kita nanti kalau lagi didoakan lagi, kita berdoa lagi sama Tuhan, kita udah ditebus, kita percaya Yesus gitu. Simple cara berpikirnya. Ya, apa yang kita lakukan ini, aku bilang. Saya itu berlaku, Bang, sampai tahun yang lalu saya lakukan seperti itu, dosa-dosa maksiat itu sampai tahun yang lalu. Wallahi. Tapi ketika saya tahu bahwa dosa tidak diampuni, Untung gak sempat mati tabrak motor. Enggak, Bang, ada alasannya, Bang. Saya kecelakaan mobil. Misalnya gitu, tuh mimpi buruk itu mati dalam keadaan Kristen, ngeri teman-teman, betul. Ya. Alhamdulillah, betul, gini ya, kalau kau Kristen dan kau meninggal kan, itu adalah mati yang paling membingungkan di, waduh. Bayangkan aja kalau kau ditanya sama malaikat di alam kubur kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, katanya, apa kau jawab, terhitung, wah. Tapi alhamdulillah sih, Bang, saya 2 kali ngalami kecelakaan, satu di daerah Dairi, satu di dekat Danau Toba, itu kecelakaan mobil saya terpelosok di jurang, saya tidak mati. Jadi dari saya tidak meninggal itu, saya petik pelajaran, mungkinkah ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertaubat? Sampai hari ini saya bertanya, gitu. Sampai hari ini, saya bayangkan coba, iya, saya bayangkan, Bang, tiba-tiba saya hari itu dicabut nyawa saya. Tiba-tiba ternyata dosa saya itu tidak ditebus. Bayangkan coba, kerjaan di neraka saya kerjaannya apa coba? Saya nggak bisa bayangkan. Dan betul, kalau masuk neraka kerjamu diajab aja sama malaikat situ. Iya betul, makanya. Apa dosamu? Apa dosamu sama saya hidup? Saya suka makan babi, Pak. Makan babi itu sampai pecah perutmu, bilang aja. Jadi gini, men. Iya, orang Islam itu percaya bahwa nanti kita itu akan dibangkitkan, ya, dan dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai daripada perilaku kita semasa hidup. Ini serius ini, teman-teman. Kalau nggak percaya boleh tanya sama Ustadz. Ustadz Miftah, itu betul nggak Ustadz Miftah? Apa? Betul kan? Orang itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai dengan perilaku mereka bentuknya nanti, ya kan? Betul sekali. Nah, bayangkan orang yang punya kebiasaan makan babi itu nanti bangkit ada taringnya itu. Tapi saya enggak lagi kan, Bang. Saya enggak seperti itu lagi, ada taringnya lagi. Kalau kau udah sadar, kau bertobat, aman. Kalau kau masih coba, tapi kalau kau masih berani coba-coba nyantap-nyantap sedikit-sedikit, selesai kau bangun kepala babi. Enggak, Bang. Kalau saya enggak. Kaki Jiman. Iya. Iya. Selain B2, binatang ekstrim apa yang pernah Anda coba? Daging monyet di Siborong-borong, daging monyet. Jadi kalau dogi pernah nggak? Dogi? Anjing nggak, saya nggak suka baunya, minta ampun. Saya nggak suka. Saya daging bukan monyet sih, lutung ya kalau disebut itu monyet kecil itu. Jadi di Siborong-borong itu saya punya teman, jadi kebiasaan kalau ada nembak itu berburu, kepala lutung itu kami bolongi kan. Bang Ardi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru bisa gabung nih, repot kali bah. Seharian, mohon maaf Bang Iqbal. Lanjut. Abang nih santai aja Bang, lagi cerita-cerita botol ini sama Jim. Oh iya. Iya. Sambil cerita sambil di follow ya teman-teman. Ini akun yang ke-10. Teman-teman di follow akun Bang Ardi. Ini akun Bang Ardi yang ke-10 teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet di atas, saya minta tolong teman-teman follow semua akun yang ada di atas. Karena yang ada di atas sekarang adalah para apologet. Di follow akun Kata Bimbel 06, akunnya Unirifa. Akun Bang Ardi ini akun yang ke-10 teman-teman, akunnya Pak dosen. Jadi di follow ya. Ini guru saya ini. Akunnya Jimen, akunnya Ustadz Miftah. Belum di follow kok udah terblokir duluan ya Bang Ustadz. Waduh. Apanya terblokir Ustadz Miftah? Enggak, ini aku follow semua deh yang ada di sini nih. Unirifa aku follow, Ustadz Miftah aku follow, Bang Alam aku follow, Bunda Rahma aku blokir, ini semuanya nih. Sorry. Maksudnya Bunda Rahma aku follow. Udah aku follow semua yang ada di sini. Lanjut Indah Jimen. Iya.
Jadi kepala lutung itu kami bolongi pakai obeng, terus saya sedot tuh otaknya, mentah. Anjir. Itulah makanan paling. Jangkrik, aku barusan masuk lu ini, Cok. Iya serius bang, serius bang. Aku ini perutku lapar, lu mau makan lu ini. Serius, aku nggak ngarang. Itu di Seborong-borong bang, dekat Sebolga itu bang, daerah Tarutung sana. Serius, kami berburu. Jadi kau udah pernah, ini serius nih men, berarti kau udah pernah sedot otak monyet itu? Sudah, otak lutung itu kami itu kayak merasa bahwa itu adalah ada vitamin, stamina kita bertambah, merasa lah ya gitu ya. Serius bang. Astagfirullahaladzim. Iya. Protein ini makanannya aneh-aneh ya. Kau pernah nggak mikir kenapa makanan kami orang Kristen ini aneh-aneh? Pernah nggak mikir kau? Pikiran saya dulu bang, gini. Pikiran saya dulu. Gini men, kenapa kau nggak makan manusia aja kau sekalian? Karena bukan, itu kan melanggar hukum juga. Aneh aja pun tuh. Jadi gini bukan. Enggak, pikiran saya simpel kemarin bahwa semua makanan itu disediakan oleh Tuhan kudus. Ya, kudus disediakannya untuk manusia untuk menjadi bagian dari pertumbuhan manusia. Simpel aja. Jadi diciptakan untuk kita manusia gitu. Semua makanan itu. Iya, makanya tidak haram gitu. Biar kucing itu juga. Kucing saya tidak pernah makan, tapi teman saya orang Karo kucing dimakannya. Gila itu. Biasanya di Manado, Bang, kalau yang dogi, kucing, kelelawar tuh di Manado, Bang. Iya. Kelelawar udah binatang bang. dimakan. Kelelawar enak bang. Kelelawar saya makan. Kelelawar itu obat asma juga sekalian juga. Berarti jadi hotel ini ya. Apa bang ya, berarti anu ya, Dinda Cimen, seluruh yang diciptakan Tuhan, binatang-binatang ini semua yang ada di dunia ini, kesimpulannya itu boleh dimakan oleh manusia, betul ya? Iya, pikiran saya dulu seperti itu karena kan termasuk semut. Ya semut ya termasuk. Semut dimakan bang, orang Thailand makan itu bang, digoreng. Serius bang. Semut digoreng kayak mana cara goreng semut kecilnya itu? Semut bukan kecil itu, ada semut-semut besar itu. Bukan kan tadi kan narasinya kan semua hewan. Iya. Kan ada semut kecil, ada semut besar. Iya. Nah, aku bahas semut kecil yang baunya nggak enak tuh. Oh janganlah bang. Parah kali kayak gitu. Kalau belalang masih halal nih di Lejiman. Kalau belalang masih halal. Tapi hati-hati, belalang itu juga ada yang beracun kan gitu. Iya, hati-hati teman-teman. Nah pilih-pilih kalau memang mau belalang itu jangan makan yang belalang tempur, mati kau, mati. Kalau anjing saya nggak pernah makan anjing. Saya memang tidak suka anjing gitu. Saya kalau bom, aku curiga bom itu karena semua hal. Jangan-jangan dia makan anak manusia, anak bayi itu makan. Iya. Makan anak-anak bom itu. Tapi ketika ngingatnya lah balik ya Bang Iqbal, Bang Ardi, saya jadi jijik jadinya. Iyalah, kok cerita aja aku mau muntah kok. Serius, maksudnya gini, jijiknya kan. Ya aku serius juga ini. Oh iya. Makanya aku tadi baru masuk ya kan. Aku baru masuk udah dengerin sedot apa tadi? Sedot otak lutung. Ih, kacau kali, Bah. Iya. Itu ada merasa ya Bang, karena orang-orang di daerah Borong-Borong ngomong kayak gini. Teman saya juga ngomong kayak gini. Ini menambah stamina gitu. Ya sebagai pria gitu, perjakanya pria gitu. Jadi pikir ke situ aja gitu. Kalau kontol kambing pernah minum nggak? Kontol kambing pernah nggak? Kontol apa? pernah di? Hah? Torpedo. Wih, saya udah pernah. Penis. Iya, saya bukan yang penis, kontol. Yang kontolnya? Nggak tahu. Saya kalau penisnya. Kontol kambing, itu yang ini loh, buah zakarnya itu loh. Oh, nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Iya, coba aja sekali-kali. Torpedo ngeri itu. Kalau kurban dimakan orang itu cuma dicari itu torpedo tuh dijual malah. Iya. Ngapain lah Bang Iqbal aku cari? Emang aku udah nikah Bang. Aku nggak seperti Oten dulu lagi. Kalau Oten dulu. Ada yang bilang Bang brutal banget Bang Ardi.
Ya itulah dulu gitu. Enggak, tapi itu masih terhitung halal yang itunya kambing, teman-teman. Itu masih halal itu. Tapi pertanyaannya menjijikkan nggak bagi yang makan? Nah, kalau menjijikkan jangan. Kalau Jimen ya pasti enggak lah, Bang Ardi orang otak mau jadi sedot. Oh, iya juga ya. Iya juga ya. Ya dulu iya, saya tidak jijik karena kan teman saya ngomong kayak gini, ini untuk menambah stamina pria kan, kau punya pacar gitu ya kan, dibilang. Wih, kelas. Stamina. Iya. Kalau nambah stamina kenapa nggak makan zakar kuda aja? Jakar kuda nggak ada bang, nggak ada di sini gitu. Nah, aku pernah makan biawak, itu tambul ya teman saya biawak, tapi nggak banyak sih, cuma 3 potong ya daging biawak gitu. Biawak. Bang Iqbal naikin aku lagi ya, bahaya gue bisa mau kontrol ini. Nggak apa-apa Bang Ardi, santai ya. Biawak. Tapi semuanya itu sih ular saya nggak pernah makan ular, saya jijik liatnya. Geli, bukan jijik sih, geli liatnya ular. Pernah punya masa-masanya. Kalau buaya pernah nggak Aki men buaya? Nggak pernah. Kalau daging buaya dulu seharusnya kalau saya masih oten, contohnya diperjualbelikan, saya mau coba juga. Gimana sih daging buaya itu sih? Karena kan dia karnivora ya. Tapi ada di beberapa daerah tuh yang makan daging buaya. Iya. Di tempatku banyak dijual itu, di Kalimantan banyak. Oh, buaya dimakan di Kalimantan ya? Dimakan, di sini dimakan orang. Ada yang jual di pinggir jalan gitu, daging buaya gitu ada? Sate buaya aja ada orang jual kok. Astagfirullahaladzim. Oh, mosok kayak Bang Ardi ini pura-pura nggak tahu atau apa? Serius aku nggak tahu aku. Serius, wallahi nggak ngerti aku. Kalau di sini kelinci bang ada. Kalimantan Timur di Balikpapan tuh banyak itu sate buaya. Oh, gitu. Itu yang jual, mohon maaf, Oten apa Kristen? Oten. Oh, campur bang, ada orang Islam juga yang buka itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau di tempatku tuh daging kelinci ada, sate kelinci ada, tapi kan halal itu kelinci. Tapi nggak umum gitu aja sih. Tapi kalau buaya aku baru denger loh. Ada bang. Gimana rasanya bang? Aku nggak pernah makan juga, tapi temanku aja sering makan. Aku malas juga, nggak apa ya? Aku tuh nggak suka eksperimen lah bang Ardi, nggak suka yang aneh-aneh. Kalau malas aja, nggak suka penasaran kan, temanku kan penasaran kan makan gitu. Kalau aku ya enggak. Tapi katanya panas dagingnya tuh kayak daging kambing gitu loh, kayak makan daging beruang. Kalau daging beruang aku pernah makan. Beruang di mana? Di situ? Beruang Kalimantan, beruang madu. Loh. Beruang Kalimantan. Aku pernah makan kalau beruang. Gimana rasanya? Biasa aja sih. Daging beruang tuh kayak apa ya? Dia bilang kayak daging sapi, ya kayak daging-daging pada umumnya aja bang. Yang begitu efeknya aja yang membedakan, kayak panas badan gitu lah. Oh gitu. Orang tekanan bahaya juga makan yang kayak gitu informasinya. Iya. Kalau babi itu enakan mana di Najimen? Yang babi hitam atau yang babi peliharaan? Babi hitam ada juga babi hitam warnanya, tapi yang lebih tepat itu babi hutan atau babi potong gitu. Ya babi loh, emang babi hutan nggak dipotong? Oh iya juga ya. Mana sih? Iya. Kalau babi potong yang kita lihat yang 3 bulan itu ya, yang sering dijual itu biasanya kalau sini harganya 100 lebih lah, 100 per kilo. Itu mahal juga, Cok. Iya, per kilo, Bang. Serius itu? Serius, 15.000, 100. Itu lebih mahal daripada sapi loh. Ya, tapi daging sapi di Medan mahal, Bang, 130-an. Oh, ya berarti mahal sapi di sana ya kan? Iya. Iya, ya, lanjut. Kambing lebih mahal lagi gitu. Ya, jadi sebenarnya murah bang, jadi penjualnya ini yang jual balik itu yang mahalkan karena mereka beli sama kami itu. Karena kan saya dulu punya usaha babi juga, usaha babi. Kalau orang beli babi sama saya itu dihitung per kilonya itu, ya per kilonya itu 45.000. Jadi dia jual nanti kalau iya gitulah. Jadi kalau contohnya kan 80 kilo dia beli 1 ekor itu kali 45.000, dia jual nanti 1 kilonya itu 115.000. Wih, jangkrik badinya kayaknya. Untungnya banyak banget mereka.
Iya, sudah haram. Tadi ada yang Riba typing di lagi. bawah itu Jimen gimana? Bang Arji tadi ada yang typing di bawah. Bang, saya Islam katanya. Orang tua saya itu kerjanya tukang jerat, dia bilang kan. Nah, orang tua saya itu jual daging babi per kilonya 2.000 katanya. 2.000. Babi hutan. Ya, orang tua saya jual daging babi itu per kilo 2.000. Itu masuknya haram atau gimana? Ya haram kan? Ya haram lah, tetap haram itu. Bayangkan tapi ya kita bukan kapasitas mengatur Anda semua ya, kan udah diatur Allah ya kan. Iya. Kami hanya menginformasikan aja teman-teman ya, bukan bermaksud wah sok suci Anda. Enggak, saya enggak sok suci teman-teman, dan saya enggak suci juga. Cuman menginformasikan aja, informasi dari yang maha suci kan, begitu kan. Betul. Dinda Jiman belum dijawab. Enak mana tuh babi yang dipelihara sama yang babi hutan itu, dagingnya enak mana tuh? Punya khas masing-masing bang. Kalau saya sih lebih pilih daging hutan bang, karena dia baunya itu agak berbeda dengan daging babi potong. Kalau daging babi potong nyengat kali karena bau dedak juga, ada bau-bau dedaknya. Makan dedak juga babi potong tuh. Dimakan lah bang, makan jagung dia bang. Pantesan Bang Faruk dulu ya, masuk maghrib. Ntar ya apa ya, siap. Siap bang. Jagung bang, dia makan kulit padi bang. Terus ada vitaminnya lagi. Pantesan Bang Faruk sering bilang, Oten makan dedak aja kau gitu. Ternyata makanannya babi juga di sana dedak. Kan lah bang, makan. Ya, justru kalau dia tidak dikasih dengan vitamin apa, dalam 3 bulan tidak capai target untuk besar bang. Gitu. Jadi rugi kita bang ngasih makan dia, karena dia rakus bang. Rakus sekali. Dalam keadaan tidur dia pun masih ngunyah-ngunyah aja itu, makan aja. Ya Allah. Katanya Bang, kalau miara babi menguntungkan ya, bisa 13 ekor ya sekali ngelahirin ya, Aki Jiman. Enggak juga, itu tergantung. Kalau di tempat Medan dulu kena wabah, saya hampir nangis, itu rugi puluhan juta itu. Enggak juga, tergantung. Gitu. Tapi di Najimen sekarang udah nggak pelihara babi kan? Kan lepas dari keluarga bang. Jadi saya lepaskan semuanya, bahkan uang-uang simpanan saya hasil dari babi, hasil dari koperasi, itu disita sama orang tua, dikasih sama adik. Begitulah cara Allah itu membersihkan diri saya dari semua apa yang saya kumpulkan dari yang lain. Luar biasa lah ini di Najimen. Tapi ya luar biasa loh ini. Wah, ini kalau bukan nggak niat betul-betul terhadap Islam, nggak mungkin kayak di Najimen nih kayak gini. Ngapain bang? Ngapain bang saya tinggalkan itu bang? Itu menguntungkan bang. Saya kalau Kristen mungkin masih bejina aja, masih ke klub aja. Jujur di Medan ini anak klub semuanya bang. Rata-rata anak klub semuanya. Jadi itu tadi sih, kita masuk Islam itu karena kita tahu sesuatu hal yang kita jalani sebelumnya itu adalah haram, dilarang Tuhan, menjijikkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia yang kita lihat, tetapi di hadapan Tuhan. Maka saya meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Makanya saya lebih memilih sendiri dulu, belajar sendiri. Ya, saya belajar dari orang Bang Ardi tentang hukum, ya, tentang kaidah-kaidah Islam sama Uni, sama Bang Zuma semuanya. Masya Allah, tetap istiqomah ya Bang Jimen. Iyalah, tetaplah bang, udah terlanjur kayak gini sama bapak saya. Iya bang, tetap berjuang bang, sampai titik darah penghabisan. Iya, siap. Iya, luar biasa, Masya Allah. Tapi pada dasarnya bang Di, kalau dibilang mana enak daging babi atau daging kambing, saya lebih pilih daging kambing, serius. Seumur-umur hidup saya rasakan daging kambing memang enak, tergantung cara masaknya, bumbunya. Gitu. Kambing, unta, waduh, nggak ada duanya saya rasa ya makanan. Sampai saat ini dari semua daging yang saya rasakan masih prioritaskan kambing, sapi dengan unta. Bukan karena saya masuk muslim, tidak. Saya realistis kok. Gitu. Ya, ada ditanya lagi. Masya Allah bang, gimana husnul khotimah? Sama orang tua masih berhubungan kan bang Ji? Iya masih, tapi sembunyi dari bapak. Ya, cecetan sama mama, sembunyi dari bapak. Karena mama ya namanya seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anaknya, walaupun ya tahulah kita sama masing-masing.